pelaporan itu wujud dari partisipasi publik. Harusnya Dewan Pengawas itu senang ketika mendapat pelaporan. Kenapa? Tugasnya mengawasi dibantuin, gitu ya. Tapi kalau Dewan Pengawasnya justru mendapat laporan hari yang sama atau esoknya belum apa-apa sudah menyatakan bahwa menolak laporan, itu saya kira Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas, salam anti korupsi. Kali ini saya akan membicarakan terkait dengan laporan, pengaduan, dan hal-hal yang terkait. Memang seringkali kita sering mendapat penjelasan yang tidak tepat terkait dengan pelaporan. Karena begini, laporan, melaporkan sesuatu, terutama terkait dengan kejahatan, itu adalah hak semua orang. Bukan sekedar warga negara ya, orang asing pun boleh, setiap orang boleh melapor. Pelaporan ini ada dua hal. Yang pertama, ada yang namanya laporan, ada yang namanya pengaduan. Itu diatur dalam perundang-undangan. Laporan itu biasanya terkait dengan semua hal yang memang itu berhubungan dengan dugaan terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Walaupun memang pelaporan juga bisa dilakukan terkait dengan hal-hal lain, dan itu menjadi bahasa yang umum. Terkait dengan pengaduan, pengaduan ini fokus terkait dengan kejahatan yang pada kejahatan tersebut diatur adanya delik aduan. Delik aduan itu dibatasi siapa saja yang boleh melakukan pengaduan. Kalau laporan bebas, semua orang boleh melakukan pelaporan. Dalam banyak hal terkait dengan masalah kejahatan tertentu atau suatu kejahatan yang menjadi perhatian, pelaporan itu menjadi penting karena melibatkan perhatian masyarakat. Jadi membuat keterlibatan masyarakat di sana. Dan kemudian pelaporan ini salah satu bentuk perhatian dari masyarakat terkait dengan suatu kejahatan tertentu. Lalu pertanyaannya, melapor itu apakah harus dengan dilengkapi alat bukti yang lengkap? Tidak ada satupun peraturan ataupun ketentuan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban pelaporan. Pada dasarnya orang boleh melaporkan apapun, karena ini adalah partisipasi masyarakat, partisipasi publik, dan itu bentuk perhatian. Maka setiap pelaporan itu akan dilihat sebagai dan akan dihormati sebagai hal yang baik. Tentunya ada ketentuan yang bisa dipermasalahkan apabila orang melaporkan dengan pelaporannya palsu. Contohnya ketika dia mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada kejahatan, tapi dia melapor seolah-olah ada kejahatan, itu ada ketentuan pidana. Tapi kalau pelaporannya itu dilakukan dengan benar, itikadnya baik, harus dilindungi. Nah, terkait dengan tadi contoh, apakah pelaporan itu harus dilengkapi dengan alat bukti yang valid, yang lengkap, dan lain-lain? Pada dasarnya, kalau ada alat bukti itu jauh lebih baik. Tapi tidaklah terikat. Kenapa ini penting saya sampaikan? Agar kemudian masyarakat jangan terus kemudian ketika mengetahui ada kejahatan, ada tindak pidana, ada pelanggaran serius, kemudian tidak mau melaporkan, karena merasa tidak punya alat bukti atau tidak paham tentang alat bukti. Padahal partisipasi publik itu menjadi penting. Nah, ini yang harus perlu saya garis bawahi. Adapun kemudian apabila orang tertentu menyampaikan melapor itu harus ada alat bukti yang valid, saya kira itu tidak ada dasar hukumnya, itu pendapat pribadi rasanya. Nah, ini yang perlu dipahami. Terkait dengan pelaporan tindak pidana korupsi, justru ada kelebihan. Karena di sana kita tahu bahwa pelaku kejahatan tindak pidana korupsi itu dia bisa melakukan upaya serangan balik. Bahkan ya kita paham ya, namanya pelaku kejahatan tindak pidana korupsi biasanya adalah orang-orang yang punya kekuasaan, punya uang banyak gitu, yang bisa berbuat apapun. Demi kepentingan orang yang melaporkan, itu dalam tindak pidana korupsi atau undang-undang tindak pidana korupsi diatur di pasal 24, yaitu apabila
ada orang yang membuka identitas pelapor tindak pidana korupsi, itu bisa dijerat pidana. Ini upaya negara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi pelapor. Artinya pelapor itu adalah orang penting yang harus dilindungi, dan ketika kepentingan itu bisa dilindungi dengan benar, maka harapannya partisipasi masyarakat akan semakin besar. Itu secara tidak langsung bisa mencegah kejahatan juga. Ini hal yang menarik, karena biasanya orang mau berbuat jahat kan tentu dia akan berhitung. Kalau kemudian dia berbuat jahat, potensi akan banyak yang melaporkan, atau mudah diketahui, atau hal lain yang kemudian membuat dia akan berhitung bahwa kalau melakukan kejahatan itu justru akan mudah terungkap, maka itu akan membuat orang-orang yang akan berbuat jahat kemudian bisa mengurungkan niatnya. Ini poin penting. Bahkan di beberapa lembaga ada suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk tidak bisa mengetahui siapa pelapornya, dengan harapan pelapor itu merasa aman dan nyaman untuk bisa benar-benar melapor dengan itikat baik. Itu istilahnya ada whistleblower system. Sistem apa yang dibuat sedemikian rupa itu tentunya harapannya tadi untuk melindungi pelapor. Tetapi tadi saya katakan, apabila pelapor itu ternyata identitasnya dibuka, maka yang membuka identitasnya bisa dipidana. Itu pelaporan dalam hal tindak pidana korupsi, khusus tindak pidana korupsi. Memang di KPK ada aturan terkait dengan pengawasan etik ya, atas perilaku, yang itu diatur adanya Dewan Pengawas. Nah, di Dewan Pengawas ini memang mengatur terkait dengan masalah yang berhubungan pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan KPK, bukan hanya pegawai tapi termasuk juga pimpinan. Memang sulit ya di KPK itu kalau mau melapor terkait dengan pelanggaran internal, biasanya yang dilaporkan itu kalau nggak rekan kerja, atasan. Tentu itu menjadi permasalahan psikologis yang sulit. Apalagi setahu saya, di Dewan Pengawas itu tidak ada mekanisme untuk melindungi atau menutup identitas pelapor. Bahkan pelapor seringkali harus menjelaskan di depan orang yang dilaporkan dalam proses persidangan etik. Ini problematika ya yang terjadi, dan saya kira itu hal yang perlu dibenahi. Karena memang proses itu bisa menjadi orang tidak mau melapor. Terkait dengan hal ini juga, kita tahu ada Dewan Pengawas KPK, yang Dewan Pengawas ini fokus terkait dengan masalah pengawasan perilaku diantaranya, walaupun ada kinerja dan lain-lain. Nah, terkait dengan pengawasan tadi, memang Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan. Tapi saya tidak tahu, setahu saya Dewan Pengawas ini tidak punya kewenangan apa-apa untuk melakukan tindakan-tindakan. Padahal Dewan Pengawas penting untuk bisa melakukan pengawasan yang efektif. Kalau pengawasannya nggak efektif, tentu itu menjadi permasalahan. Ya, banyak orang yang kemudian ingin melapor terkait dengan masalah perbuatan-perbuatan tertentu, tapi kemudian merasa bingung ya, atau merasa kesulitan ketika ada reaksi-reaksi tertentu dari Dewan Pengawas yang tidak pada tempatnya atau malah kurang. Ya, kurang lebih begitulah. Pak, ini soal pelaporan Pak Novel perihal kode etik yang dilakukan LPS ditolak Dewas, itu gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, memang saya melaporkan beberapa perbuatan menyimpang atau diduga perbuatan pelanggaran kode etik beberapa pimpinan KPK ke Dewan Pengawas. Ada kemudian yang kemudian diproses dan mendapatkan sanksi, dan yang terakhir yang menarik ya, ditolak. Pertanyaannya, Dewan Pengawas emang boleh nolak laporan? Jadi ini yang penting saya perlu garis bawahi, bahwa Dewan Pengawas itu tidak pada tempatnya menolak laporan. Kalau ada laporan yang dianggap kurang lengkap, Dewan Pengawas bisa panggil, bisa tanya kepada pelapor, ini lengkapnya seperti apa? Ini jelasnya seperti apa? Karena yang pertama,
pelapor itu tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan. Dewan Pengawas KPK itu mempunyai kewajiban untuk memeriksa, melakukan pengawasan, dan lain-lain. Perlu dipahami ya, Dewan Pengawas KPK itu selain dari melakukan pemeriksaan, mereka juga menuntut dan mereka juga yang menyidangkan. Jadi prosesnya seperti itu. Terkait dengan tadi yang ditanyakan ya, bagaimana laporan terkait dengan salah satu pimpinan KPK yang dilaporkan terakhir, gini, saya perlu jelaskan ini mumpung bicara soal pelaporan. Apa yang saya dan satu rekan lainnya, yaitu Rizka Anunata, laporkan ke Dewan Pengawas, itu sebenarnya bukan hal yang baru. Yang kami laporkan itu perbuatannya pernah juga, atau peristiwa, fakta-faktanya, bukti-buktinya, perbuatannya, lengkap. Itu pernah kami sampaikan kepada Dewan Pengawas. Bahkan salah seorang di antara kami, itu pernah ketika dimintai keterangan oleh Dewan Pengawas dalam pemeriksaan itu disampaikan dengan jelas dan detail kepada salah seorang Dewan Pengawas, dan fakta terkait dengan itu dicatat dalam berita acara, artinya ada faktanya. Pada saat itu kemudian salah seorang Dewan Pengawas bertanya, ini bukti-buktinya tolong dilengkapi dong. Walaupun tadi saya katakan bukanlah kewajiban dari pelapor untuk memberikan bukti-bukti ya, tapi karena ini dianggap sebagai hal yang penting bahwa perbuatan menyimpang itu tidak boleh dimaklumi, kita juga ingin melihat ada hal yang baik, artinya orang yang berbuat salah ya harus diberikan sanksi lah kurang lebih, paling tidak berbuat lagi dan menjadi deterrent effect. Maka kami kemudian menyampaikan bukti-bukti. Seingat saya itu bukti-bukti disampaikan pada tanggal 12 Agustus. Bukti-bukti diberikan kepada Dewan Pengawas terkait dengan laporan yang terakhir tadi, yang katanya ditolak Dewan Pengawas. Tapi kami belum terima surat penolakannya. Tanggal 12 Agustus tadi, alat bukti diberikan dan kami juga minta tanda terima atas bukti yang kita berikan. Kemudian dalam proses perkara lain, fakta perbuatan terkait dengan yang dilaporkan terakhir ini itu juga disampaikan dalam proses persidangan majelis etik terkait dengan pimpinan KPK, inisialnya LPS, dan itu telah disampaikan dan dikonfirmasi oleh majelis etik ya. Permasalahannya, fakta itu kemudian tidak dijadikan dasar putusan, tidak diperiksa dengan jelas, tidak ada pernyataan apakah itu bersalah apa tidak bersalah dan lain-lain. Jadi oleh karena itu kami pandang seperti diabaikan, maka kami laporkan kembali. Belum tentu juga diabaikan, bisa jadi Dewan Pengawasnya lupa tidak memberikan perhatian, maka itu perlu disampaikan. Dan penyampaian ini penting. Nah, tadi melihat dari yang saya katakan tadi di awal, bahwa pelaporan itu wujud dari partisipasi publik. Harusnya Dewan Pengawas itu senang ketika mendapat pelaporan. Kenapa? Tugasnya mengawasi dibantuin, gitu ya. Tapi kalau Dewan Pengawasnya justru mendapat laporan hari yang sama atau esoknya belum apa-apa sudah menyatakan bahwa menolak laporan, itu saya kira tidak pada tempatnya. Walaupun tentu saya menghormatin beliau yang mengatakan itu, tapi secara secara normatif itu saya kira tidak pada tempatnya, salah saya kira. Nah, inilah yang mungkin perlu saya sampaikan dan saya luruskan. Soal kemudian Dewan Pengawas merasa perlu untuk mengklarifikasi lebih jelas, itu biasa. Sudah sangat sering dan lazim pelapor itu kemudian diperiksa, dikonfirmasi, diminta kembali bukti-bukti dan lain-lain, itu sangat lazim. Walaupun tadi saya katakan kewajiban mencari bukti seharusnya adalah kewajibannya Dewan Pengawas. Karena beban pembuktian itu tidak pada pelapor. Ini hal penting ya. Terkait dengan hal itu, saya juga ingin menegaskan bahwa ada beberapa kasus serius
yang dilakukan oleh, atau setidak-tidaknya yang diduga dilakukan oleh oknum pimpinan KPK yang sekarang ini sedang kami mintakan bukti sama orang yang mengetahui langsung. Kenapa? Karena orang-orang tersebut takut untuk melaporkan. Kenapa takut? Ya, sudah menjadi pemahaman umum bahwa orang kemudian merasa khawatir ketika pejabat dilaporkan kemudian melakukan perlawanan balik kepada pelapor. Ketika orang yang mau melaporkan ini tentunya harus dilihat sebagai hal yang positif. Karena saya dan kawan-kawan paham, mempunyai pengetahuan, maka beberapa di antara kasus-kasus tadi akan kami tindak lanjuti dalam beberapa waktu ke depan. Artinya, walaupun laporan tadi belum sudah ditolak, tapi nanti kita akan laporkan lagi kasus lain lagi. Kasus yang ini kami juga masih belum mendapat konfirmasi apakah ditolak itu benar-benar ditolak atau karena ujaran penyampaian pribadi dari salah seorang Dewan Pengawas. Saya tidak tahu. Yang jelas surat pemberitahuannya belum ada dan kami juga punya bukti-bukti yang jelas yang bisa diserahkan. Kurang lebih begitu. Jadi saya juga pada kesempatan ini ingin menghimbau kepada semua elemen masyarakat, setiap ada perbuatan-perbuatan yang jelas, yang serius dan layak untuk dilaporkan, maka jangan bosan-bosan, jangan sungkan untuk melaporkan. Karena upaya melaporkan itu adalah bentuk partisipasi publik. Seandainya pun ada oknum pejabat yang resisten ketika orang melapor, ya biarkan saja. Itu bukan bukan perintah undang-undang, bukanlah kewajibannya dia harus melakukan itu. Itu suatu hal yang tidak pada tempatnya. Tapi posisi kita sebagai masyarakat akan lebih baik apabila kita menunjukkan peran aktif untuk benar-benar mau peduli terkait dengan isu penegakan hukum, terutama terkait dengan masalah anti korupsi, baik itu terkait dengan pidana korupsinya ataupun pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh insan-insan penegak hukum yang seharusnya tidak berbuat demikian. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan pelaporan. Semoga yang poin terakhir tadi bisa menjadi hal yang bisa dipahami. Semoga juga Dewan Pengawas bisa menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya karena mereka punya kewajiban. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.